Bisa jadi lebih dari 420 kilometer. Perjalanan panjang. Dan keadaan Nabi lebih dari usia 50 tahun. Anda biar semangat. Jadi jangan bilang, aduh, usia sudah 40 tahun ke atas, biarinlah kalau loyo ya loyo. Semua dicatat takdir. Ajal di sisi Allah. Iya, tapi ambil sebab. Nabi, subhanallah, ketika sampai Madinah, Nabi kemudian perang Badar berapa tahun dari hijrah? Berapa tahun? 2 tahun. Berarti usia Nabi berapa tahun? Berapa? 55 tahun saat itulah Nabi mulai perang Badar. Ya, setelah hijrah usia 53, 2 tahun kemudian mulai perang Badar. Mulai perang Badar. Dan saat itulah subhanallah terus bertubi-tubi perang. Perang Badar, bayangkan. Nabi SAW ya dalam keadaan usia sudah 55 mulai peperangan. Bayangin. Jadi jangan lemah. Ambil sebab. Nabi mulai perang. Subhanallah sampai disebutkan dalam kitab At-Tabaqat jumlah peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan diperkirakan sekitar 27 kali peperangan dari usia 55 sampai ada yang mengatakan akhir perang ya sekitar yaitu usia 61 atau 62 ya usai Nabi sampai peperangan yang terakhir. Nabi terus perang. Dan Anda perhatikan, Nabi mulai nikah lebih dari satu, kapan? Di Madinah apa di Mekah? Di Madinah apa Mekah? Madinah. Nah, bahkan Nabi usia 55 tahun menikah lagi, kemudian usia 60 tahun ke atas masih menikah lagi. Menunjukkan kuatnya Nabi SAW. Semalam bisa mendatangi 9 istrinya. Gak ada kata loyo. Nah, demikian mereka semangat. Jadi apa? Wakafkan sisa umur Anda untuk Allah. Harta Anda untuk Allah. Semua untuk Allah. Anda kalau ada orang menjalankan poligami di atas 50 tahun, sering julukannya jelek. Dibilang ini suka sama pelakor. Dibilang ini laki-laki tua-tua keladi. Lihat, tua-tua keladi semakin tua semakin jadi. Jadi taatnya, hati-hati. Anda yang mencela bisa dosa. Nah, semakin jadi taat, bukan jadi maksiat. Nabi SAW sholat, yang dibaca sholat malam, Al-Baqarah, Al-Imran. Sampai kedua kakinya bengkak. Kapan? Di atas 50 tahun, bayangin. Nabi pernah ditantang gulat ya oleh Rukana, laki-laki Badu yang kuat. Dan laki-laki ini dijatuhkan. Nabi pandai juga bergulat. Nabi kuat berlari. Nabi juga kuat menunggangi kuda. Pakai pelana nggak pakai pelana. Wah ini Nabi SAW. Farahmanakumullah jami'an. Jadi rubah mindset Anda kalau sudah tua, ya biarin tua. Ya, bukan itu. Anda kalau tua minimalnya awet tua lah. Ya, kalau muda awet muda, kalau tua ya awet tua. Anda jaga fisik Anda, olahraga Anda, pola makan Anda, pola tidur Anda. Anda perhatikan Nabi juga senang bergerak. Ketika tubuh kita bergerak, saat itu hormon kesenangan bakal keluar. Endorfin keluar. Anda bayangin, jangan dibilang Nabi gak punya stresor. Nabi punya stresor. Berat stresornya Nabi. Satu istri sama 9 istri beda. Satu istri sama 4 istri beda. Kita bujangan menikah dengan satu wanita sudah keluar dari zona aman. Dua wanita semakin menjauh dari zona aman. Artinya kalau kita menikah dengan wanita harus siap resiko. Wanita juga menikah dengan laki-laki harus siap resiko. Sampai bapak-bapak diajarin doa sama seorang sahabat hadis mauquf mengajarkan kepada bapak-bapak doa. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushabbihuni qabla al-masyib. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari istriku yang membuatku tua sebelum masanya. Banyak bapak yang tua sebelum masanya. Baru menikah sudah tua. Udah keluar uban, di kumis, jenggot, rambut, bulu ketek, bulu yang bawah, semua pada beruban. Kenapa? Dibikin stres sama istrinya. Nah, subhanallah rahimahnya wa rahimakumullah jami'an juga demikian. Wanita kalau stres sama suami sama tua. Nah, Anda lihat Nabi stresornya banyak. Ditinggal Hamzah, pamannya Abu Talib, istri tersayangnya Khadijah, 3 putra tersayangnya, musuhnya paman-pamannya sendiri, meninggalkan kota kenangannya Mekah.
sahabat-sahabatnya meninggal. Nabi stresornya banyak, tapi Nabi punya manajemen konflik mengatasi sedih. Ya, punya zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah. Ya, Nabi juga menambah sholat. Ya Bilal aqimis salat arihna biha. Kami tenang kalau kita sholat. Nabi juga baca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bikin hati tenang kalau baca Al-Quran. Dengan infak sedekah. Dawa mardakum bis sadaqah. Obati penyakit Anda dengan infak dan sedekah. Obat untuk penyakit fisik atau psikis, medis atau non-medis. Banyak infak sedekah. Kemudian doa. Kemudian juga kalau Anda perhatikan, Nabi gak disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Nabi kalau pengen tidur ngantuk, ya langsung istirahat. Dan Nabi gak begadang. Kalaupun sholat malam, judulnya bukan begadang. Karena Nabi tidur di awal malam. Coba, dengan tidur bioritme mengikuti bioritme tubuh yang diajarkan Nabi, ya tubuh jadi sehat. Ketika bangun sholat malam, saat itu kelenjar tiroid berfungsi. Saat itu otak dia lebih fresh. Hati dia lebih nyaman. Hati dia lebih nyaman. Disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, alaikum biqiyamil lail, hendaknya Anda sering salat malam. Fa innahu min da'bis salihin qablakum, karena salat malam itu kebiasaan orang saleh sebelum Anda. Wa minhatun anil itsmi, dan salat malam itu mencegah perbuatan dosa esok harinya. Wa mukaffiratun lidzunubi, dan salat malam itu menggugurkan dosa yang telah lalu. Ya, subhanallah, salat malam. Anda perhatikan juga olahraganya Nabi. Kebiasaan aktivitas Nabi bangunnya juga demikian. Membuat apa? Fresh. Ya, menghilangkan sedih. Anda lihat, banyak duduk, banyak makan, kurang olahraga. Di situ tambah stres. Makanya harus ada olahraga. Bukan seperti mentang-mentang usia 50 tahun ke atas sudah nggak usah olahraga. Tulang sendi soalnya ini sudah cairan sendinya habis. Justru kalau tambah diam, cairan sendi tambah kering. Ketika Anda gerak, lubang-lubang saluran cairan sendi bakal kebuka. Ketika Anda gerak, hentakkan, itu sebagaimana fungsi jantung kedua Anda. Ketika Anda hentakkan, akan merangsang cairan sendi. Ketika kita semakin memanjakan, kaki semakin bengkak. Semakin terjadi peradangan. Makanya kita lawan. Nah, subhanallah, rahimahumullah, jami'an. Pola makan yang benar juga demikian. Ya, tidak bikin darah kental, tidak bikin hormon kacau. Ya, kalau makanan kacau, psikis kacau, akhirnya darah hitam, kental, kemudian hormon kacau, disitulah mulai muncul penyakit. Kalau bahasa kedokteran modern, pola makan kacau, psikis kacau, hormon bakal kacau. Kalau bahasa kedokteran klasik, psikis kacau, makanan kacau akan mengacaukan empat, yaitu dari imtilaiyah, dari saudawiyah, balghamiyah, safrawiyah, ya, damawiyah. Akan mengacaukan jantung dan pembuluh darah, akan mengacaukan liver, akan mengacaukan limpa, akan mengacaukan dahak termasuk di otak. Bakal kacau. Nah, ini butuh keseimbangan. Maka Anda yang di usia, mulai usia muslim di usia senja, Anda lihat bagaimana kehidupan Nabi SAW. Jangan sudah usia senja, saling ngambek-ngambekan sama suami istri. Nah, bakal cepat tua. Nah, bukan saatnya umur 40 tahun ke atas, wakafkan umur, harta Anda, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda ditanya, apa yang sudah Anda korbankan untuk Islam dan Muslimin? Selama ini kok tengkar rumah tangga terus. Nah, kita belum berkorban apa-apa untuk Allah, Islam dan Muslimin. Apa yang kita perjuangkan? Ya, hanya nguplok di rumah tangga. Jangan. Udah segera move on. Pola makan juga dibenerin. Kalau usia 40 tahun ke atas, jangan lagi merasa sweet 17. Remnya blong, semua dimakan. Pencernaan sudah lemah, nggak kayak dulu lagi. Nggak bisa dibalikin. Ya, fa'inna rahmanan makumullah jami'an. Anda stresornya yang semakin banyak di usia senja, baik stresor fisik, stresor psikis, maka Anda harus jaga. Semakin tua harus semakin sabar, bukan gampang marah. Punya cucu bakal tambah stresor. Tinggal laku anak, tinggal laku cucu, tinggal laku menantu. Kalau Anda ikuti emosi terus, Anda bakal kemakan sama emosi, Anda bakal cepat tua. Ya, ketika sudah tua, sampai kami dapati sudah usia 60 tahun ke atas, ada yang kena kanker tulang. Setelah kami tanya, kenapa kena kanker tulang? Ya,
Sebelum kanker tulang, kanker rahim. Berlanjut ke kanker tulang. Ternyata apa? Sedih dengan suaminya. Sedih dengan kondisi suaminya. Sampai 10 tahun nggak sapa-sapaan sama suami. Nah, kalau ada masalah cepat selesaikan. Ini sedih. Yang berikutnya kami dapati, ada seorang dokter telepon, "Tat, saya punya teman kena kanker tulang. Sampai kata dokter ortopedi, kalau banyak gerak tulang bakal remuk. Kalau kata dokter onkologinya ini sudah parah, nggak bisa diobatin." Kami tanya, sebelum kena kanker tulang ada kanker lain nggak? Ada, Tat, kena kanker tiroid dan kanker rahim. Pertanyaan terakhir, apakah si ibu ini punya dendam? Punya, Tat. Dendam yang betul-betul membara, amarah, murka kepada suaminya. Sudah ketemu sih. Marah dan sedih nimbulin penyakit. Udah move on saja. Iman dengan takdir buruk dan takdir baik, qadha dan qadar dari Allah harus tingkatkan. Semakin usia senja, iman agama kuat. Saat itu, ya hati kita semakin termanage. Begitu pula makanan. Kalau sudah tua, tidurnya harus diatur. Tidur di awal malam. Bangun nanti ketika sholat malam. Sudah usia 50 tahun. Masih sibuk sama HP. Ya, kena gangguan jiwa yang namanya COD. Bukan OCD. COD. Lihat, masuk ranjang. Ding. Suaminya besok kena kanker, kantong kering. Bayar COD-nya istri. Nah, saya ini rahman mukumullah. Jami'an. Barakallahu fikum. Ini nasihat. Di usia senja, psikis Anda diperhatikan, pola makan Anda diperhatikan. Sampai berikutnya, gangguan non-medis. Ada orang yang sudah sepuh. Ada yang sampai usianya 90 tahun, 100 tahun. Padahal disebutkan Nabi, usia umatnya Nabi, baina, baina sitin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Ya, lebih dari itu, jangan bilang bonus, tunggu dulu. Lebih dari itu bonus kalau dia semakin taat. Ada yang usianya 100 tahun, susah kayak susah meninggal. Dia nggak sholat, jauh dari Allah. Ternyata apa? Pakai susu. Ada yang pakai apa? Penjagaan diri, ilmu kebal. Ini kesyirikan-kesyirikan. Ada yang subhanallah, ada kena jenazah. Bapak ibunya dulu, ya, bapak ibunya dulu ada yang jadi macan. Suaminya jadi macan, si ibunya juga punya ilmu kebal. Subhanallah, ini orang ini ketika meninggalnya penyakitnya sama dengan orang tuanya dan sering diganggu jin. Nah, kadang ada seperti ini tapi apa? Nggak didiagnosa sama orang. Ini kasus jenazah. Maka harus beda. Fisik, psikis, non-medis. Non-medisnya apa? Sihir atau jenazah. Atau ain. Nah, atau ain. Kalau Anda perhatikan, Nabi SAW kuat, tegar, dan Nabi meninggal masih dalam keadaan fisik kuat. Usia 63 tahun. Nabi pun sedih, tapi Nabi ubannya cuma 20 uban. Dalam riwayat 17 atau 18 uban, sedikit. Coba kalau stresornya Nabi dikasihkan kepada Anda, jamaah Masjid Al-Muhajirin, dikasih stresornya Nabi kepada Anda, niscaya 5 juta rambut yang di tubuh Anda, 100 sampai 300 ribu rambut yang di kulit kepala Anda, bakal putih semua, nggak tersisa hitam. Kalau ada pun Nabi kuat, kenapa kuat? Karena sempat dibelek jantungnya oleh malaikat Jibril ketika masih kecil, dan ketika hendak Isra Mi'raj, dicuci dengan air zam-zam. Sehingga hatinya bersih, nggak seperti kita. Nah, coba kita orang usia 40 tahun, yang 40 tahun. Yang usia 50 tahun, lihat, uban Anda coba di kaca berapa dihitung. Nabi SAW putih hanya baina sedagai, di sini di pelipisnya doang. Sama fidik nih, di jakunnya. Sedikit aja, cuma 20, 17, 16. Coba kita orang baru menikah sudah keluar uban, ya Allah, nggak terhitung. Wah, ini apa yang kita rasakan? Nabi subhanallah fisiknya kuat, badannya keker. Ya, juga dadanya Nabi, perutnya Nabi. Juga Anda perhatikan Ummu Salamah. Ummu Salamah setelah meninggal suaminya Abu Salamah dipinang oleh Nabi. Ketika meninggal suaminya Abu Salamah sampai Ummu Salamah berkata, aku nggak akan menikah dengan laki-laki lain kecuali yang lebih baik daripada Abu Salamah. Karena Abu Salamah laki-laki yang ibadahnya baik dan baik bagaimana membagaimanakan si istri. Sehingga dia nggak mau menikah dengan kecuali laki-laki lebih baik daripada
Abu Salamah. Dan dia ketika suaminya meninggal, langsung dia mengamalkan apa yang diajarkan suaminya, yang suaminya meriwayatkan dari Nabi SAW, langsung dia mengatakan, Inna lillah wa inna ilahi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Semua ini milik Allah. Termasuk suaminya milik Allah. Dan kepada Allah lah kita kembali. Ya Allah berikan aku pahala dan gantilah yang lebih baik. Langsung hatinya Nabi diarahkan kepada hatinya Ummu Salamah. Allah langsung. Doanya Ummu Salamah dikabulkan oleh Allah. Abu Salamah digantikan kedudukannya oleh Rasulullah yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Dipinang, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku wanita yang tua. Kata Rasulullah, ya Ummu Salamah, aku lebih tua dari kamu. Diriwayatkan bahwasanya Ummu Salamah usianya tua, tapi wajahnya masih cantik. Nah, ini ada resep awet muda. Nah, bagaimana orang-orang di masa silam? Ya, para sahabiahnya menjaga diri mereka, Nabi dan para sahabatnya menjaga diri mereka, kekuatan mereka. Karena Nabi pernah berkata, Man khairukum, siapa orang paling baik di antara kalian? Dijawab oleh Nabi SAW, menjawab pertanyaan sendiri. Kata Nabi SAW, khairukum atwalukum a'mara wa aktsarukum a'mala. Sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya. Panjang tapi berkah. Panjang tapi sehat. Bukan umurnya panjang tapi kena stroke ngerepotin orang. Anak cucu, ketua DKM. Jangan. Panjang tapi sehat. Makanya Nabi meninggal usia 63 dalam keadaan sehat masih kuat. Efek dari racun ketika di perang Khaybar 3 tahun sebelumnya. Sebelum wafatnya efek racun dirasakan Nabi SAW. Nah, ini kemudian apa? Amalannya banyak. Dan ini juga termasuk doanya Ali bin Abi Thalib. Dia berdoa agar dikasih umur panjang dan meninggal dalam keadaan mati syahid. Masya Allah. Dikabulkan oleh Allah. Usianya Ali bin Abi Thalib sama seperti usia Nabi, usianya Abu Bakar, usianya Umar, yaitu 63 tahun. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu saja bisa saya sampaikan karena pertanyaan sangat banyak. Sebelum sesi pertanyaan, saya mau bertanya kepada hadirin, hadirat. Tolong dijawab ya. Pertanyaan door prize buku berikutnya. Ya, Bapak dulu, tapi Bapak aja. Pertanyaan untuk Bapak, angkat tangan dulu Bapak yang mau menjawab. Angkat tangan dulu. Yang mau menjawab angkat tangan. Fadhal. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Angkat tangan. Fadhal. Atau ditunjuk aja. Yang kerja di kantor-kantor ya semangat-semangat ini. Ya, tapi pertanyaan dulu aja deh, biar bisa menerka jawabannya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Nabi SAW mulai perang Badar di usia berapa tahun? Bapak, 55 tahun. Maka pertanyaan gampang aja. Oke, siap. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya untuk ibu-ibu. Ibu-ibu, coba sebutkan doa yang dibaca oleh Ummu Salamah ketika Abu Salamah wafat. Ada yang angkat aku. Doa yang dibaca oleh Ummu Salamah ketika Masya Allah, Masya Allah. Siap. Ibu-ibu sukanya pukul letai as. Jangan putus asa ya, Ibu ya. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya untuk Bapak-Bapak. Pak, Nabi SAW mulai poligami usia berapa, Pak? Pada nggak mau jawab karena istrinya pada hadir di sini, Pak. Baik, pertanyaan kita ganti pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaan berikutnya, tadi disebutkan menurut Ibnu Qayyim ada kebutuhan makan primer. Bagaimana kebutuhan makan primer yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim? Bapak dulu ya.
Iya, boleh, boleh. Cukup sampai apa, Bu? Bukan cukup sampai gelegean, bukan. Sampai lambung lega. Iya, betul, betul. Hmm. Kasih hadiah dulu juga beliau. Pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir. Coba sebutkan ucapan Yahya bin Musa, dokter Kristen, dokter Nasrani yang mengabdi di zaman Khilafah Islamiyah Harun ar-Rasyid. Gimana, Bu? Gimana seandainya manusia ya tidak pernah sakit, terus dan akan wala ta'attalat al-mustashfayat wa saidaliyat wa dakakin. Yang terakhir itu yang kurang. Dan akan bangkrutlah. Saya lanjutin, rumah sakit, apotik, dan toko obat. Nah, pesan apa? Kasih hadiah. Oh iya, Masya Allah. Baik, sekarang pertanyaan asar berapa menit lagi? Oke, kita jawab ini. Pertanyaan numpuk. Biasanya banyak bertanya ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu banyak mengeluh. Ya, kalau khawatir seperti gelas-gelas kaca. Jadi sakit dikit ngeluh, sakit dikit berobat. Ya, dan itu memang ibu-ibu. Makanya ibu-ibu juga dikenal sebagai ahli sejarah. Sakit yang sudah 10 tahun lalu disakiti bapaknya masih ingat. Ya. Bapak-bapak jarang ngeluh. Tahu-taunya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaan pertama, saya kena HNP di pinggul. Adakah makanan yang bisa meringankan nyeri? Pertama, Anda kalau kena HNP, itu HNP hanya akibat. Nyeri juga akibat. HNP karena akibat apa? Bisa trauma, bisa salah gerakan, ya, bisa juga HNP karena berat badan yang berlebihan, ya, banyak faktornya. Sekarang nyeri itu hanya efek dari HNP. Maka hilangkan sebab. Kalau sebabnya berat badan, ya dikurangi berat badan. Kalau sebabnya habis jatuh, trauma, kemudian kelihatan tulangnya bengkok ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau ngecet, kelihatan misalkan dari rabaan, kelihatan atau misalkan dari ronsen atau CT scan, ya tinggal dilawatkan. Kalau misalkan dia kelihatan miringnya miring ke kanan, Anda sering latih gerakan ke kiri untuk membuka jepitan saraf. Ya. Dan nyeri hanya mengikuti sebab. Kalau sebabnya hilang, nyeri bakal hilang. Kalau untuk mengurangi nyeri dari herbal, herbalnya bukan tumbuhan, tapi herbalnya dari hewan, yaitu pakai ekor kambing. Ekor kambing gibas. Aliyatul kibsh. Ya. Ternyata ekor kambing gibas ini, kenapa gibas? Karena lemaknya lebih banyak daripada kambing kacang, kambing Jawa. Kambing gibas ini, lemaknya ternyata mengandung prostaglandin. Dia hormon yang untuk membantu mengurangi nyeri dan mengurangi radang. Tapi jepitan harus dibuka, tetap harus dibuka. Karena konteksnya untuk ngilangin nyeri, dari sisi makanannya bisa pakai ekor kambing, dari sisi gerakannya bebaskan sumbatan atau jepitan tadi. Ya, jepitan tadi. Kalau Anda pakai renang, renang itu butuh waktu lama. Tapi kalau Anda pakai gerakan, langsung to the point. Ke arah mana Anda bakal ketemu. Kalau Anda mau terapi tulang Anda pengen tahu gerakannya, Anda bisa pergi ke teman-teman terapis biomekanik. Bisa teman-teman yang di PAZ, bisa teman-teman yang di KERK, yang jelas tentunya dengan ilmunya. Bisa terapi senam Indonesia, banyak teman-teman dengan cara yang jelas apa? Jangan sampai berobat kepada orang yang ilmunya diragukan. Kenapa? Khawatir malpraktek. Nah, khawatir malpraktek. Jadi teman-teman yang sudah mahir ini,
mereka punya kompeten, silakan Anda berobat kepada mereka, konsultasikan kondisi Anda. Saat ini sedang diusahakan dengan terapi akupunktur. Paling bagus bukan akupunktur, paling bagus nih, bebaskan tulang. Karena masalahnya tulang, perkaranya kepada tulang. Ya, kalau penyebabnya kegemukan, ya caranya perbaiki pola makan sampai badannya jadi normal. Kemudian diikuti perbaikan tulang. Ketika lambung saya kumat, saya berhenti sementara untuk diisi makanan puasa, kecuali minum. Apakah itu solusi? Anda lihat, lambung Anda kumat, sakitnya Anda lihat, diagnosa lambung Anda dulu. Saya sebutkan di Instagram saya tulis, lambung itu ada 4 kondisi. Panas, dingin, lembab, kering. Anda yang mana? Dan Anda tahu kondisi lambung Anda dari apa? Kebiasaan mayoritas makanan Anda. Kalau Anda biasa makan sate, minum jahe merah, minum kopi, sukanya makanan dengan bawang putih, sukanya pete, ya, sukanya ikan asin, berarti lambung Anda bakal bersifat panas kering. Ya, dari sini Anda bisa ketika Anda sakit, berarti lambung Anda panas kering. Berarti obatnya apa? Cari yang dingin lembab. Contoh orang dingin lembab, ya, misalkan dingin lembab Anda bisa pakai buah pir, dingin lembab. Anda bisa pakai timun, Anda bisa pakai semangka. Tinggal dilawankan. Karena disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, wa idza usiba dawa'u da'i bara'a biidznillah. Kalau sudah obat cocok sama penyakit akan sembuh dengan izin Allah. Dalam lafaz hadis likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Sekarang kalau panas kering, kasih dingin lembab akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak bisa dipukul rata. Orang sakit mah obatnya satu. Ini semua. Ini nggak bisa. Konsepnya nggak masuk akal. Mau pakai obat kimia atau mau pakai obat herbal. Anda sendiri jadi tobik bagi diri Anda. Anda sebagai pengobat diri Anda. Karena Anda yang paling tahu hobi makanan Anda, sifat lambung Anda emosian, atau Anda penyabar, atau Anda suka sedih. Anda tahu diri Anda sendiri. Sehingga Anda bisa mendiagnosa diri Anda, lambung Anda, makanan yang sering Anda konsumsi, tinggal dipasangkan lawannya. Bagaimana agar kita terhindar dari ain disebabkan pujian orang? Kalau Anda melihat ada orang melihat Anda tajam, dia memuji Anda lagi. Anda harus menegakkan alamat bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Karena dia sudah berbuat maksiat. Bahkan orang yang melempar ain, kata Ibnu Qayyim, dosa besar. Karena bisa bikin orang mati. Makanya Nabi bersabda dari hadis Usama bin Sahal bin Ka'ab bin Sahal bin Ka'ab, ya, uh, kalau nggak salah Abu Umamah, ya, dia berkata, Nabi SAW bersabda, alama yaqtul ahadukum akha, atas dasar apa kalian membunuh saudara Anda? Menunjukkan apa? Ain bisa membunuh. Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat At-Tayalisi wa Tahawi, inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Banyak sekali umatku yang meninggal setelah qada dan qadar dari Allah gara-gara pandangan mata yang berbahaya ini. Nabi juga bersabda dari hadis riwayat Imam Muslim, "Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqatu al-ain." Seandainya di sana ada yang mendahului takdir, niscaya ain mendahului takdir. Dan disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya ain bisa menyebabkan orang apa? Masuk kuburan. Onta masuk dalam panci. Artinya mati. Ya, pengendara onta mati, ontanya juga bisa mati. Nah, juga disebutkan dalam hadis yang sahih, orang kalau kena ain sampai dibisikkan untuk orang kena ain ini naik tempat yang tinggi dan menjatuhkan dirinya. Berarti apa? Berarti apa? Bunuh diri. Coba bahaya. Kalau Anda melihat ada saudara Anda melihat Anda, memuji Anda, matanya tajam, ciri-ciri orang yang melempar ain melihat Anda tajam. Kedua, dia orangnya hubud dunia, suka takjub. Gampang tertipu dengan dunia. Ketika melihat Anda, apalagi kalau dia melihatnya penuh dengan hasad, iri kepada Anda. Anda misalkan lebih cantik daripada dia, lebih putih daripada dia, ya, kulit santi tak seperti kulit cinta katakan. Akhirnya hasad. Anda mungkin antara perempuan kalau di Arab ada pesta, pesta nikah. Kalau mau masuk pesta, semua HP disita. Hijab dibuka, betul-betul kebuka.
Di situ kelihatan orang yang putih, cakep, hidungnya mancung, rambutnya lurus. Di situ banyak kena ain. Bersolek-molek. Ada yang datang ke kami setelah pesta. Ada seorang wanita masih muda, belum menikah, datang sama bapaknya. Dia konsultasi, kenapa rambut saya rontok? Kemudian dibuka sedikit hijabnya bagian atas. Saya dikasih tahu sama bapaknya, tidak ada satupun rambut tersisa. Kapan terjadi? Setelah pesta nikah. Maka tersangkanya adalah apa? Rambut rontok gara-gara ain. Gara-gara ain. Kalau Anda melihat orang yang kira-kira sudah seperti itu dan Anda tahu, Anda sampaikan kepada dia, ya ukhti, quli barakallahu fiki. Ya ukhti, katakan untukku, barakallahu fiki. Ya, biar mata dia nggak menimbulkan malapetaka. Kena nggak kena, tetap atas izin Allah, tapi harus mengambil sebab. Kalau Anda misalkan di pesta, pulang-pulang pesta seperti kasus tadi, tiba-tiba rambut rontok, tiba-tiba Anda demam, tiba-tiba ada yang suaranya hilang, tiba-tiba ada yang timbul tumor, kanker, ya, tiba-tiba ada yang subhanallah tadi cantik, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi merah dan hitam. Berarti tersangkanya kapan? Ketika pesta. Caranya gimana? Kalau sudah terjadi ain, orang yang tadi berkumpul dengan Anda dimintai air wudhunya. Air wudhunya mereka ditampung, kemudian Anda gunakan untuk mandi. Itu jalan pintas menuju kesembuhan yang diajarkan Nabi SAW. Kalau sudah terlanjur kena. Kalau Anda nggak tahu pelakunya, Anda kesusahan mencari air wudhunya, ya bisa dengan cara yang tidak disebutkan Nabi, bisa diantaranya Anda pakai apa? Merendam semua pakaian Anda. Karena pakaian mereka sudah dilihat para pelempar air. Juga ini bisa dilakukan pada anak-anak. Ya. Dan yang melempar air bukan hanya manusia, jin juga bisa melempar air. Makanya Anda harus zikir pagi petang. Salat Anda ditekuni, baca Al-Quran. Semua ketaatan Anda untuk menolak air. Untuk menolak air. Berikutnya ada cara yang tidak disebutkan Nabi, tapi boleh. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, ada seorang lelaki tiba-tiba sakit, dan lima ontanya hilang semua. Dia sakit dan hewan ternaknya lari. Dan orang ini tahu siapa pelakunya. Ya, temannya si sakit. Akhirnya si temannya datang ke rumah si pelaku yang suka melempar ain, pandangan mata yang berbahaya, dan dia bilang, kamu mau nggak kalau gara-gara mata kamu berapa banyak orang sakit dan meninggal? Saya nggak mau. Kamu jangan banyak keluar. Kamu harus banyak zikir. Ya, kamu harus banyak zikir. Doakan keberkahan kepada orang yang kau lihat. Aku minta izin. Harusnya kan pakai air wudhu dia cukup. Tapi ini pakai cara yang lain. Aku minta peci kamu. Diambil pecinya ditaruh di air yang sudah diruqyah, dimandikan kepada orang yang sudah kena ain. Subhanallah bisa sembuh. Dan ontanya langsung balik. Padahal nggak disebutkan Nabi. Tapi cara ini tajrubah. Pernah saya coba, ada teman saya waktu itu kita motoran ke Bandung. Teman saya dari Malang ikut sampai Bandung. Ketika sampai Bandung, teman saya dapat kabar buruk, istrinya sakit. Kepalanya pusing, tensinya naik, badannya demam. Kapan kenanya? Saya tanya kapan kenanya? Ketika dia pamitan dari istrinya tiba-tiba kena. Berarti istri kamu kena ainnya kamu. Oh, tat, masa tat? Iya. Sekarang coba telepon istri kamu. Telepon istrinya, izinkan saya ngomong. Bu, apakah suami ibu sering memuji ibu berlebihan? Iya, tat. Dia kalau cinta sama saya, tat, lebay, tat. Suami saya itu berlebihan banget, tat. Oke, ibu kapan kena? Setelah suami berangkat? Iya, langsung, tat. Oke, berarti ibu kena ain. Sekarang ambil kunci motor suami, ya. Kemudian suaminya bilang, tat, cari kunci motor yang nggak ada remote-nya loh ya. Nanti korslet ada remote-nya. Ya, cari kunci motor yang nggak ada remote-nya. Masukkan air dan airnya diruqyah. Gunakan mandi. Langsung nyerinya hilang. Kalau saya sendiri pribadi, saya pernah. Istri saya bertahun-tahun rambutnya nggak bisa disisir. Kayak ngeruel. Pakai conditioner apapun nggak cocok. Pakai daun bidara nggak cocok. Pakai minyak zaitun nggak cocok. Saya baru, jangan-jangan ain saya ini. Kemudian saya wudhu, saya tampung. Nih, kau mandi pakai air wudhu.
Setelah dia mandi air wudhu saya, langsung bisa disisir. Kadang apa? Suami ini melihat istrinya takjub, tapi nggak mendoakan keberkahan. Ada nggak di antara suami Anda yang bacakan keberkahan itu Anda? Padahal suami Anda nggak pernah melihat film porno. Suami Anda nggak melihat wanita telanjang di hadapan mata. Tapi permisi, suami Anda melihat Anda tanpa pakaian sehelai pun yang dihalalkan oleh Allah. Suami Anda nggak pernah mendoakan keberkahan untuk Anda. Ingat dia, Mas, doakan keberkahan. Oh, GR kamu, Dik. Bukan masalah GR. Kamu takjub kan? Iya, doakan keberkahan. Kalau sudah istri sudah kenal, suami suruh wudhu. Dan Anda mandi air wudhu suami. Jadi kajian khusus. Dan kajian berikutnya kita bahas tentang ain, insya Allah. Gimana Pak? Sudah deket asar nih, gimana? 7 menit lagi. Baik. Apa solusi hipotiroid? Kalau hipotiroid, ini si penanya ada di sini kan ya. Jangan bilang, iya Tat, ya ketahuan jadi. Nggak usah ngaku. Si penanya ada di sini dan dia mengaku kena hipotiroid. Anda perhatikan, apakah Anda seorang wanita yang baperan? Apakah Anda seorang wanita yang suka sedih? Apakah Anda wanita yang introvert? Apakah Anda wanita yang suka hanya makan ikan berlebihan? Banyak minum air? Suka sayuran cerah-cerah? Ya, apakah Anda termasuk orang yang jarang olahraga? Apakah Anda termasuk orang yang sering tidur berlebihan? Anda lihat, kalau Anda tipe dingin, jika muncul masalah tiroid, masalahnya hipotiroid. Tensi Anda juga bisa drop, badan Anda dingin, telinga berdenging, mata kabur, kepala keliengan, sering pipis. Itu Anda. Berarti obat Anda apa? Balik lawannya, cari yang panas. Obat Anda jahe merah, propolis, madu, habatus soda. Kalau punya suami yang bikin nyakiti Anda, baperan, sampaikan kepada suami. Mas, katanya Ustadz yang ngisi tadi siang di Masjid Al-Muhajirin, hipotiroidku gara-gara kamu, Mas. Kamu bikin aku sedih, sedangkan aku tipe orang yang gak banyak curhat. Aku tipe orang introvert. Sampai saya dapati orang kena introvert ini, kena tumor di rahim. Perutnya bengkak, kakinya bengkak. Ketika kami dapati di Surabaya, dan saya sudah minta izin dia untuk diceritakan sebagai bahan tadabbur, ya. Kemudian wanita ini dingin, ya. Kemudian si suami, sebaliknya suami suka ngomong. Ketika saya tanya, Bu, sejak kapan kena benjolan? Sejak setelah menikah dengan suami, Tat. Berarti penyebabnya suami. Pak, mau nggak ikut ngobatin istri Bapak? Mau, Tat. Jadi Bapak harus tahu, si istri sakit gara-gara ucapan Bapak. Verbalnya Bapak menyakiti dia. Oh gitu, Tat. Ya. Sejak saat ini, jangan sakiti hati dia. Si ibu, kalau punya masalah, ngobrol sama si bapak dan jangan takut dimarahi. Si bapak, kalau ada masukan dari si ibu, jangan apa dicecar, jangan dilawan. Biarkan curhatannya dia keluar. Bapak membantu dia. Kemudian ibu sering baca Al-Quran, lakukan gerakan ini, pola makannya seperti ini, pola makannya panas-panas. Setelah 2 pekan, datang waktu itu ke Mojokerto. Waktu kami di Mojokerto, yang sebelumnya datang pakai kursi roda, tiba-tiba bilang, Tat, masih ingat kami nggak? "Loh, saya nggak ingat. Dulu yang di Surabaya yang perutnya bengkak, kakinya bengkak. Belum mana kursi rodanya? Sudah nggak pakai kursi roda. Sudah bisa berdiri. Lanjutan terapi, upgrade terapi, update juga. Subhanallah setelah 1 pekan suaminya telepon, chatting. Tat, keluar dari rahim saya benjolan, dari rahim istri saya benjolan, dan tiba-tiba perutnya kempes, kakinya kempes. Sudah selesai. Tanpa operasi. Nah, ini contoh saja. Nah, kasusnya ibu berarti kasih yang panas-panas. Protein hewaninya yang panas-panas. Kambing nggak apa-apa. Minumannya jahe, habatus sauda. Sayurnya gelap-gelap. Bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya. Lambung gitu. Gimana, Pak? Cukup ya? Cukup aja. Yang lainnya PR insya Allah ya. Disimpan sama DKM. Ya. Sepertinya itu saja. Kita kembalikan kepada Ustadz. Mudah Allah dan ini insya Allah semoga apa yang disampaikan di bermanfaat dan yang kedua, sekalian setelah ada nama surga ini
kita kembali ke rumah, kita mengingat yang disampaikan, kemudian kita mengamalkan. Dan insya Allah menjadi ilmu yang kita tahu dalam kita sendiri. Kita harus kepada Allah atas segala kegiatan kita berpegang rumah berbagai medis subhanallah menjadi kondisi yang membutuhkan bisa berkegiatan ini.